Aku tidak mengerti apa yang terjadi padaku, pada kamu, pada kita. Mengapa rasanya semua berjalan begitu cepat? Tiba-tiba saja kamu sudah menyita seluruh isi pikiranku. Tiba-tiba saja hadirnya kamu di sampingku selalu kuharapkan. Kita mulai dekat, bercanda, juga tertawa. Kamu membawa perasaan lain di hatiku ketika aku menatap matamu, berbicara denganmu. Perasaan yang benar-benar membuatku nyaman, membuatku tidak ingin beranjak dari sisimu sedikit pun. Semua jadi terasa berbeda karena hadirnya kamu. Hitam dan putih yang biasanya mengisi hari-hariku terasa lebih berwarna, lebih hidup ketika kamu hadir untuk menggenapkan ruang-ruang kosong yang diselubungi kesepian di hatiku. Obrolan-obrolan ringan yang kita jalin terasa tidak lagi biasa, terasa begitu berharga bagiku. Perasaan ini tumbuh lebih cepat daripada yang kuduga. Aku merasa susah karena perasaan ini. Sekuat aku bisa, aku berusaha untuk menyanggah perasaanku padamu, berusaha menghindari kamu dan juga perasaanku sendiri. Namun nyatanya semua sia-sia, karena kamu tetap hadir tanpa lelah, menghuni seluk-beluk benakku. Tiba-tiba saja aku merasa takut dan khawatir akan kehilangan sosokmu. Tak bisa kubayangkan apa yang terjadi jika aku harus pergi dari tawamu. Aku sulit jauh darimu. Terkadang aku merasa kamu seperti oksigen, hal yang penting dan selalu aku butuhkan. Padahal kamu bukan siapa-siapa aku. Terkadang aku heran, apa yang menyebabkan aku takut kehilangan yang bukan milikku. Salahkan aku dan perasaanku. Tapi entah mengapa aku merasa bahwa kamu tak merasakan yang kurasa. Perasaan kita berbeda. Sikapmu padaku juga berbeda. Seakan-akan hadirnya diriku tidak berpengaruh apapun bagimu. Rasa pedulimu pun tidak sedalam rasa peduliku. Apa yang salah dari kita? Apa yang salah dari caraku mengagumimu? Mungkin kamu hanya belum mengerti sedalam apa perasaanku. Jadi kamu hanya mengabaikan ketulusanku. Dengan menjauhiku, kamu berusaha terlihat tidak peduli. Salahkah aku tetap menyampaikan harap pada setiap air mata yang menetes untukmu? Salahkah aku memiliki perasaan ini? Pernahkah sekali saja aku ada dalam pikiranmu? Pernahkah sebentar saja kamu memikirkanku? Mungkinkah aku bisa merasakan ketulusanmu? Tolong, sekali saja. Kadang aku merasa begitu tolol mengemis cinta padamu. Tetap menyukaimu walaupun entah untuk yang keberapa kalinya aku menangis. Tetap mengharapkanmu walaupun itu sia-sia. Jadi lihatlah, aku begitu tulus. Perasaanku tanpa syarat, tetapi lihat dirimu. Pernahkah aku menjadi sesuatu yang berharga di hatimu? Aku tidak berhak berbicara tentang rindu akan hari-hari kebersamaan kita yang menyenangkan, karena kamu tak merasakan rindu yang kurasa. Jarak yang sengaja kamu goreskan di antara kita seolah menjadi pertanda bahwa kamu benar-benar ingin menjauhkan aku dari hidupmu. Tidaklah menyakitkan jika kamu menolak perasaanku, karena yang kupermasalahkan sebenarnya bukan itu. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Saat perasaanmu begitu terikat kepada seseorang, bukan
bukan karena kamu tidak bisa menyatu dengan dia, maka kamu akan merasa hidupmu begitu nestapa. Sesuatu yang lebih meluluh lantakan hatimu adalah ketika seseorang itu pergi menjauh dari hidupmu, membiasakan diri tanpamu, atau bahkan orang itu tidak menganggapmu ada sekalipun kamu ada di sampingnya. Seseorang itu tidak ingin kamu terlibat dalam hidupnya, bahkan sekedar untuk diingat. Dan itu perlakuanmu padaku. Mungkin dari awal memang aku yang salah. Aku terlalu cepat menyimpulkan bahwa perhatian kecil yang kau beri padaku adalah bentuk perasaan lebihmu, tanpa tahu bahwa itu hanyalah sebuah perhatian kecil dari seorang teman. Aku yang salah untuk terlalu berharap bahwa kita bisa menyatu tanpa menyadari bahwa kamu tidak memiliki perasaan yang sama denganku. Aku memang salah. Namun, aku juga tidak bisa melupakan janji-janjimu. Ucapanmu ketika mengatakan, "Aku juga suka sama kamu," terasa begitu semu. Terasa seperti ambigu ketika kenyataannya adalah kamu tidak pernah menyukaiku sama sekali. Aku tidak mengerti. Janjimu terlalu banyak dan tidak ada satupun yang kamu tepati. Apakah kita akan berpisah di persimpangan jalan yang telah sama-sama kita bangun? Ingatkah perkataanmu dulu yang selalu membuatku nyaman dan tenang? Kamu akhirnya menjatuhkan aku sekeras yang kamu bisa dari kebahagiaan semu yang telah kamu beri. Tak ada artinya kah aku di matamu, sayang? Padahal aku telah menganggapmu seseorang yang lebih dari teman, yang begitu bernilai dalam hidupku, dalam setiap napasku, dalam setiap detak jantungku. Tetapi aku harus terhempas pada kenyataannya bahwa aku bukan siapa-siapa bagimu dan tidak akan pernah menjadi siapa-siapa selamanya begitu. Kini, masih bisakah aku menaruh berjuta harapan yang tak kunjung menjadi nyata? Aku baru menyadari bahwa kamu begitu sulit kurai, begitu jauh dari genggaman tanganku. Aku harusnya menyadari posisiku saat ini. Tenanglah, tidak usah khawatir. Aku bisa memendam perasaan ini. Karena jika aku menjelaskan pun, kamu tidak akan pernah mau mencoba untuk mengerti. Semua akan menjadi sia-sia. Aku akan berusaha untuk melepaskan segenap harapanku. Aku akan berusaha mengubur sisa-sisa kebahagiaan yang hampir musnah itu dalam dasar hatiku, agar tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya kembali. Agar kamu mengerti betapa besar aku berharap. Tidak usah kamu ajari aku bagaimana cara merindukanmu. Aku lebih tahu. Hatiku lebih sering menafsirkan rasa itu. Tidak usah kamu ajari aku bagaimana caranya melupakanmu. Karena hari-hariku lebih sibuk mengejar rasa itu. Dan kamu pasti tahu, aku berbohong jika aku bilang bahwa dengan mudahnya aku membenci dan melupakanmu. Selamanya aku tidak akan begitu. Kamu pasti tahu kalau aku selalu sulit lepas dari bayang-bayang tentangmu. Sekarang menjauhlah, jangan dekati aku lagi. Aku tidak ingin perasaan itu terus-menerus mengiringiku tanpa bisa menjadi nyata. Aku lebih memilih untuk dekat dengan sepi dan luka. Biarkan aku sendiri yang mengobati sakit hatiku. Aku lebih mengerti diriku daripada kamu yang tidak pernah mau mencoba untuk mengerti. Maafkan aku karena sudah terlalu berharap.
Nanti, bila tak ada lagi aku yang mengganggu harimu, tak ada lagi pesan yang menanyakan kabar, tak ada lagi ucapan-ucapan selamat tidur. Percayalah, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Aku hanya mengganti caranya dengan berdoa. Karena betapa aku memahami, doa adalah cara mencintai hal-hal yang tak termiliki. Nanti, bila kita sudah tak bersama lagi, sudah tak diizinkan saling menatap lagi, aku akan tetap bersyukur karena pernah diberi kesempatan mengenalmu, pernah menjadi alasanmu tertawa, pernah menjadi pendengar cerita-ceritamu, walau cerita tentang dia. Setidaknya aku sempat menjadi sesuatu di hidupmu, meski hanya sebatas diperlukan, bukan diperlukan. Dan nanti aku akan kembali menemuimu sebagai seseorang yang lukanya telah sembuh, sebagai seseorang yang kepingan hatinya telah kembali utuh. Akan kuceritakan padamu tentang betapa aku harus tertatih, bangun, lari dari kejaran bayang-bayangmu, tentang betapa aku harus berdebat hebat dengan hatiku untuk terus melangkah atau menyerah, tentang betapa aku harus sanggup walau sebenarnya berat. Nanti aku akan kembali menemuimu sebagai seseorang yang cintanya masih, tapi rasa ingin memilikinya sudah tidak. Antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku. I feel small again, same old story. Aku pernah hancur karena terlalu percaya. Pernah juga patah karena memilih orang yang salah. Aku pernah terkubur dalam-dalam di hati seseorang yang kuselami dengan niat untuk bisa ku mengerti. Aku pernah memutuskan berjuang untuk hati yang memperjuangkan orang lain. Aku pernah tercerai-berai ketika kasihku tak sampai. Aku pernah tertusuk pecahan hatiku sendiri ketika sedang berusaha menyusun, lalu kau datang lagi. Aku pernah terjatuh 2 kali karena ceroboh memberikan kesempatan. Aku pernah ditinggalkan karena menunggu. Aku juga pernah dihakimi karena melindungi. Aku pernah ditinggal pergi karena tak cukup memberi. Aku pernah ditikam karena terlalu jujur pada hati sendiri. Aku pernah disalahkan karena berbicara yang sebenarnya. Aku pernah disuruh menunggu ketika ia tengah menunggu orang lain. Aku pernah seperti itu. Sehancur itu
Aku pernah berjuang berkali-kali bangkit give up trying. hanya untuk kembali dihancurkan. I'll be sad, lying still loud. Aku hanya ingin kau tahu I'll settle with bahwa aku pernah sehancur itu. bend it all, Jika kau yang kupilih sekarang hide it. juga hendak menghancurkanku, tak apa, I give up, aku rela. I give. Sudah sepenuh hati aku siap. Hatiku milikmu. Maukah genggam kuat-kuat hingga tercerai-berai? Atau kau simpan sebagai kenang-kenangan? Aku tak peduli. I give up Namun selama kau masih bersamaku, trying for today. maukah kau berada di sampingku lebih lama? Is lying, Seperti yang kau tahu, okay. sehancur-hancurnya hatiku, Did all you want, kehadiranmu selalu bisa menyembuhkanku. you can. I give up fighting for you. I'm trying. I am better off without you. I am better off without you. I'm so angry towards you. Kita sepakat bahwa kita nggak ada apa-apanya tanpa tangan Tuhan. Jadi mari biarkan tangan Tuhan yang bekerja ya. Jika perjuangan kita sudah lelah sekali, coba kembali memeluk Tuhan. Jangan buat Tuhan cemburu karena kita terlalu mencintai dunianya. Kita terlalu kecil untuk ini semua. Dan kita yang sering menangis itu sebenarnya hanya kita yang kurang bisa melihat tentang banyaknya hal sederhana yang bisa kita nikmati. Mari mengambil sisi baik dari hal buruk sekalipun. Minimal ada diri yang semakin kuat dari badai yang terlalu kencang. Terima kasih sudah bertahan dari ini semua ya. Menangislah di depan Tuhanmu. Mungkin kita udah terlalu jauh, atau mungkin kita sudah mulai lupa dari mana hidup ini berasal. Kita hanya titik takdir yang pernah memohon untuk dihidupkan, dan setelah hidup kita malah rajin meminta padam. Jadi tetaplah hidup sekalipun hanya seperti lilin. Kita akan padam suatu hari nanti, tapi dengan sudah menerangi sekitar, dengan sudah memberi makna-makna baik pada manusia, bumi, dan Tuhannya. Jadi jangan pernah meminta pulang duluan. Satu hal ajaib yang pernah kita temui dalam hidup adalah ketika kita bisa hidup. Coba bayangkan kalau kita nggak pernah terlahir. Mungkin kita nggak pernah melihat bahwa langit senja itu cantik sekali. Mungkin kita nggak pernah melihat bahwa lalu lalang malam hari itu damai sekali. Bertahanlah, sekalipun untuk hal yang tidak berguna. Seperti untuk baju-baju lucu kita, untuk hal kecil yang bisa kita perhatikan bahwa ternyata dunia ini lucu sekali ya. Ketika kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kita yang selalu melihat dunia dari sisi timur, coba sesekali melihat dunia dari sisi barat. Nanti kita akan melihat banyaknya manusia kuat yang mungkin tidak jauh lebih beruntung daripada kita. Yang harus kita tahu dulu adalah bukan cuman kita yang dikasih badai. Bukan cuma kita yang diberi jatah gagal. Semua manusia sedang berjalan dengan gagalnya masing-masing. Tapi kadang kita nggak bisa melihat gagalnya dari luar saja. Banyak sekali manusia yang sedang menutup kekalahannya dengan berpura-pura jadi tegar
seperti tidak ada apa-apa. Kita harus seperti itu ya. Tersenyumlah, sekalipun semuanya sedang luruh. Tertawalah, sekalipun dunia gak ramah sama kita. Mari tipu dunia dengan kembali bercanda lagi, seperti bagaimana dunia bercanda ke hidup kita. Mari jadi baik lagi, sekalipun gak ada lagi hal baik dalam hidup ini. Teruslah tumbuh membasuh dan memberi. Kalau sudah terlalu lelah, coba minta tolong sama Tuhan. Ia gak jauh. Ia ada di dalam hatimu yang paling baik, yang kadang kita masih sering melupakannya. Amin paling serius seluruh dunia. Waktu kamu sama yang lain, aku nyariin kamu. Aku nyariin kita yang kayak dulu hangatnya. Aku juga nyariin aku yang udah hilang. Kadang aku bingung, apa yang harus aku rindukan. Toh dari awal aku emang gak berhak buat cemburu. Termasuk buat gak berhak bilang gak ketika kamu milih pergi. Waktu kamu pergi, aku kesepian lagi. Aku pengen kamu ada di sini lagi. Aku kangen banget ketawa sama kamu, bisa pegang tangan kamu. Walaupun aku gak bisa jadi siapa-siapa buat kamu, aku udah nyaman jadi kita yang kayak dulu. Walau hubungan kita gak ada apa-apanya, tapi masih kamu yang aku tunggu. Aku gak tahu sampai kapan. Aku bingung sama kisah kita. Tolong kasih tahu aku harus gimana sekarang? Aku harus lari kemana? Harus ngerayain apa? Dan harus ngelakuin apa biar kita bisa balik lagi kayak dulu? Aku kangen tapi aku gak bisa ganggu kamu. Sebab kamu udah sebahagia itu sama duniamu. Tapi kamu gak pernah tahu kan? Dari duniamu yang bahagia itu, ada aku yang nangis setiap hari. Aku yang gak rela sama kamu. Aku gak bisa rela kamu sama yang lain. Aku masih pengen kamu di sini. Tapi aku tahu di sini kita gak jelas banget. Gak ada hubungan yang spesial juga kan? Jadi kita ini namanya apa? Aku masih penasaran. Belum pernah ada yang dimulai. Tapi aku harus belajar menyudahinya. Lalu apa yang harus aku sudahi? Berhenti nyariin kamu? Atau berhenti buat peduli sama kamu? Aku pengen bisa kayak gitu. Tapi jujur aku gak sekuat itu. Aku masih sering nyari tahu tentang kamu. Cuma buat sekedar tahu saja keadaanmu gimana. Aku gak mau kamu sakit. Aku takut. Aku takut kamu sakit. Dan aku udah nyiapin obatnya. Kalau toh nanti semestamu itu mengecewakanmu. Semoga kamu masih tahu ya harus pulang kemana. Aku gak menyuruh kamu pulang sekarang. Soalnya kamu masih senang berlari kencang sekali. Aku cuman pengen bilang, waktu kamu pergi, sedikit atau banyaknya kemungkinan kamu akan kembali. Aku ini sudah menyiapkan tempat yang nyaman buat kamu pulang. Kalau nanti kamu udah capek dan kecewa. Tapi semoga saja aku gak lebih dulu capek dan kecewa nungguin kamu pulang. Kenapa bisa sepi banget ya?
Kenapa nggak pernah berani cerita? Kenapa jadi makin sulit percaya sama orang lain? Kenapa semakin dewasa aku jadi makin takut sama manusia? Semua hal kecewa yang pernah aku terima, kenapa semakin senang bertamu ke diri ini? Yang padahal aku berharap seseorang tulus yang bertamu, tapi semuanya seperti mengecewakannya. Aku udah gak punya banyak energi buat percaya sama orang lain lagi. Aku takut gagal lagi. Aku takut patah lagi. Sebab yang kemarin lukanya pun belum sempat mengering. Lalu apa aku salah kalau aku lebih nyaman menutup diri untuk siapapun? Apa aku salah kalau aku lebih senang sendirian? Sering cerita dengan diri sendiri, seolah-olah dalam kepala aku seperti ada yang menanyakan kabarku. Seperti ada yang sedang menenangkanku, memeluk-meluk bagian yang sudah patah. Dan semua itu ternyata cuma aku ada-adakan sendiri. Aku semakin mahir bicara dengan diri sendiri. Aku kesepian, tapi aku gak merasa kesepian ketika orang lain melihatku penuh dengan kasihan. Aku lebih kasihan karena sosok diriku yang lama udah hilang. Sosok yang ceria itu udah gak ada lagi. Tawanya udah lelah sekali. Sekarang sisa diri yang pura-pura kuat setiap hari dan menangis hampir setiap malam. Kenapa hidup sesepi ini ya? Aku gak tahu harus gimana lagi. Percaya seperti apa yang harus aku ciptakan. Sebab percayaku sudah hilang semua. Semenjak aku dipatahkan dari segala arah. Semuanya kukira baik. Ternyata tidak sebaik itu. Aku rindu rasanya punya teman baik. Sebab sekarang banyak teman baikku yang hilang. Ada yang dibawa terbang dengan mimpinya. Ada pula yang dibawa pulang dengan cintanya. Aku juga ingin seperti itu. Aku hanya sedang berharap ada yang berani membawaku pulang, mengenalkanku dengan rumahnya, mengajakku bermain dengan dunianya. Semata hanya biar aku gak kesepian lagi. Aku takut kalah ngelawan diri ini. Sebab semua hal yang terjadi aku gak bisa ngambil makna baiknya. Mematahkan semangatku untuk bisa hidup lebih lama lagi. Aku sedang mencari setidaknya satu alasan untuk aku terus bertahan. Aku takut hilang arah, tapi itu sudah terjadi. Aku gak tahu jalan mana yang baik dan mana yang buruk. Aku udah buta arah mata angin sekarang. Kiranya seseorang mau mengajakku terbang lagi, aku ikut ya. Aku peluk dan akan kusiapkan sayapku lagi. Tolong ajak aku terbang yang tinggi-tinggi, lari yang jauh-jauh, dan kembali melanjutkan dunia. Juga kepala yang terlalu ramai ini. Aku kesepian sekali. Sungguh, ini gak enak banget rasanya. Aku berhenti ya. Aku nyerah nganggap kamu masih ada. Aku gak tahu harus menjelaskan dengan cara apa lagi. Aku pernah seberharap itu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya harapan itu yang menghancurkan diriku sendiri.
Sekarang aku memilih untuk berhenti mencemaskan semua tentangmu. Itu bagian marahku yang paling besar. Sekarang aku lebih memenangkan egoku saja daripada berusaha membenarkan semuanya. Mungkin kamu gak ngerasa kalau kamu yang salah, dan parahnya aku gak akan lagi membenarkan. Aku udah terlalu capek untuk ini semua. Aku berhenti ya. Silahkan lakukan apa yang kamu mau, karena kamu gak ada lagi di mataku. Mulai hari ini, aku berhenti untuk peduli, karena kecewaku sudah lebih besar dari sabarku. Dan kamu harus tahu, jahatnya orang yang paling sabar adalah gak akan ada lagi namamu di hidupnya. Kamu gak akan ada lagi artinya sekarang. Aku akan melupakanmu, tapi aku tidak akan membencimu. Semua hanya akan aku anggap kita gak pernah saling kenal. Maaf kalau terlalu menyakitkan, sebab kecewa yang sudah kamu beri itu jauh lebih mematikan. Dan sekarang hidupku sisa separuh. Jadi siapa yang paling jahat di antara kita? Maka pergilah. Sekarang mungkin aku sudah baik-baik saja, dan aku butuh pulih. Aku butuh kamu pergi, sebab aku sudah terlanjur rusak untuk diperbaiki. Jadi jangan berusaha mengembalikan aku yang dulu ya. Ramahku sudah hilang dari senyumnya. Semuanya selesai. Aku yang dulu juga ikutan selesai. Gak akan ada lagi aku yang ramah, dan gak akan ada lagi aku yang sebaik dulu. Aku cuma bisa diam dan tidak membalasmu. Aku hanya menganggap kamu udah gak ada. Jadi berhenti ya. Aku mau hidup lagi. Aku ingin diriku seceria dulu lagi. Dan satu-satunya cara adalah dengan tanpa kamu. Aku butuh gak ada kamu lagi dalam hidupku. Aku harus terbiasa tanpa semua tentang kamu. Pergilah. Bagiku kamu sudah mati dari lama. Dan gak akan ada lagi perayaan perihal kehilanganmu. Aku gak bakal nangisin kamu lagi. Air mataku sudah habis. Aku ingin berhenti dari semua sakit yang kamu beri. Ini terlalu sakit. Tapi kamu gak pernah tahu sedalam apa lukanya. Ini terlalu dalam. Kamu gak akan sanggup melihatnya lagi. Semua rasaku mungkin sudah selesai. Dan aku beneran nyerah, menganggap kamu masih ada. Pergilah, sebagaimana rasa peduliku yang sudah lama pergi. Gemuruh petir ini disanding rintik-rintik. Rindu tak bisa aku gambarkan dengan kata-kata. Sebuah perasaan hati yang tak bisa dibohongi. Entah kenapa rindu itu ada. Sebuah perasaan yang sangat berat untuk dijalani. Semakin lama, rindu itu semakin dalam, menusuk relung jiwa, mengobrak-abrikkan sebuah ketenangan, sehingga semua seakan berantakan. Kenapa harus ada rindu? Sampai di sini, aku tidak bisa berkata apa-apa. Rindu ini teramat berat. Gelombang jiwa terus berkobar. Dan akhirnya aku kalah rindu denganmu.
Ada yang sedang bertengkar di kepalaku. Isinya tentang banyak hal yang harus diwujudkan secepat mungkin. Yang padahal kita kan gak lagi balapan. Tapi keadaan nuntut buat segera diselesaikan. Apa gak boleh ngeluh sebentar? Duduk sebentar dan kembali ngobrol sama diri sendiri tentang ini mana dulu yang harus dikejar. Toh makin buru-buru malah makin berantakan semua kan? Kenapa gak pelan-pelan aja? Takut ketinggalan? Atau masih banyak ketakutan yang kita rasakan? Takut orang lain bisa sampai duluan dan kita masih di sini-sini saja. Memangnya kenapa harus lari-larian sih? Toh ujungnya nanti nyampe juga. Kita bisa selesaikan satu-satu, tapi masalahnya semua tuntutan juga nggak datang satu persatu. Semuanya nuntut buat dikejar bersamaan. Yang padahal diri pun sudah kehilangan bahagianya. Yang padahal diri sudah kehilangan senyum senangnya. Hei, mari redakan dulu isi kepalanya. Enggak semua bisa kita raih semua. Kadang dikasih gagal. Itu untuk kita menyiapkan langkah yang jauh lebih besar lagi. Karena untuk bisa terbang pun, kita harus lari ke tempat yang lebih tinggi. Dan mungkin yang kelihatan di luar itu hanya mereka yang sudah berhasil terbang. Kita cuma gak lihat prosesnya aja. Ternyata kita terlalu melihat banyak berhasilnya manusia. Sampai kita lupa gimana rumit dan sakitnya mereka untuk ada di titik itu sekarang. Mari meromantisasi pikiran dengan yang bahagia saat ini. Dulu juga pernah menangis yang berhasil hari ini. Dulu gagalnya mungkin gak main-main. Mari mewajarkan bahwa ya, untuk menjadi manusia dewasa yang bahagia prosesnya memang serumit ini. Memang sehancur dan seberantakan ini. Dan ini memang lagi fasenya kita untuk gagal. Tapi bukan berarti kita gagal juga jadi manusia. Mari coba banyak hal. Dan kita bisa lihat percobaan mana yang berhasil. Lalu kita bisa ikut alurnya kemana. Dari situ kita akan mengerti lagi tentang hidup ini tujuannya kemana ya. Arahnya kemana ya. Mungkin selama ini kita hanya kurang menyadari dan melihat di mana peluang kita. Mungkin kita masih banyak mengeluhnya. Dan itu wajar ketika kita sedang gagal-gagalnya. Tapi suatu hari nanti kita bisa lihat dari banyaknya kelopak bunga yang gugur itu akan tersisa satu yang paling kuat. Dan itu adalah kita. Jadi jangan berhenti ya. Sekalipun isi kepala sedang ramai-ramainya, percayalah ini semua gak selamanya kok. Sebab hal baik dan indahnya itu sudah Tuhan siapkan di akhir ceritanya. Untuk kita yang tidak pernah berhenti mencoba. Jadi, janji untuk tetap hidup ya. Sekalipun dunia sedang rumit-rumitnya. Setara yang kumaksud itu, aku mau kita berjuang sama-sama. Jangan aku atau kamu sendirian yang berlari, tapi kita harus lari sama-sama. Kita harus capek sama-sama. Jadi bukan aku atau kamu sendirian yang berjuang. Kalau aku salah, kamu langsung bilang ya. Dan kalau kamu salah, harus terima kalau aku kasih tahu, karena aku gak mungkin marah.
kalau bukan untuk hal baik buat kamu. Aku tahu cerita kita gak bakal pernah semulus itu, tapi aku bisa jadi obat buat kamu. Dan kamu pun harus rawat aku kalau aku lagi sakit. Jadi jangan jadikan kita luka sekaligus obatnya. Aku gak mau kita kayak gitu. Aku mau kita saling nyembuhin, saling peluk kalau misalnya duniamu atau duniaku sedang berat. Kamu boleh sibuk dan gak punya waktu, tapi aku cuma butuh sedikit saja untuk dikabari. Selebihnya silahkan ambil duniamu seutuhnya. Aku gak pernah ngelarang kamu mau kemana. Yang jelas, aku dikasih tahu aja. Begitupun aku. Aku akan jadikan kamu orang pertama yang aku kabari. Jadi kita gak sempat ngerasain satu sama lain saling kesepian. Coba kamu bayangin, kalau kamu lagi sama duniamu, sedangkan duniaku lebih hancur, gimana rasanya? Feeling lonely kan? Dari situ sekedar pesan singkat saja itu bisa menenangkan. Aku mau rawat kita sama-sama. Aku mau beri pupuk terbaik untuk tanaman yang sedang kita besarkan. Aku gak mau kita ngerasain kesepian atau ngerasa sedang lari sendirian. Aku mau kita lari berdua. Sebab aku tahu jalan kita itu sama-sama jauh. Kalau kamu capek, kamu bisa pegang tanganku. Dan aku pun akan butuh kamu kalau aku sedang tidak baik-baik saja. Nanti kita sampai tujuan sama-sama ya. Nanti kita ada di sana berdua. Jagain aku kayak aku ngejagain kamu ya. Mari redakan egonya, sebab makna setara yang aku maksud itu luas sekali. Tapi dekat sekali. Hanya tentang hal-hal kecil yang kadang sering kita lupakan. Yang sebenarnya akan baik-baik saja kalau kita bicarakan. Sebab yang aku usahakan sekarang ini semata aku hanya ingin kamu betah di sini. Di rumah kita yang sedang aku bangun. Secantik dan seromantis mungkin. Semoga kita sama-sama lama ya. Semoga kita sama-sama dikasih waktu panjang untuk mewujudkan semua apa yang kita inginkan. Jatuh dan tersungkur di tengah aku. Kali ini tentang bab merelakan. Dan aku sudah berdamai dengan kesepian. Setidaknya gak akan ada lagi perpisahan dari kesendirian. Fatalnya mungkin aku hanya akan kehilangan diri sendiri. Tapi setidaknya aku gak lagi harus belajar untuk merelakan orang lain buat pergi. Karena aku tidak bisa melarang siapapun untuk terus bertahan. Aku takut orang lain turut kecewa. Sebab diri ini sudah mengecewakan segalanya. Jadi jangan duduk di sini lagi ya. Kamu harus pergi. Aku takut badaiku melukaimu. Aku tidak mau melukai siapapun lagi setelah ini. Tubuhku banyak kalanya. Bersama terus pun tidak ada yang menarik. Kamu boleh pergi. Dan kamu harus menemukan bahagiamu ya. Aku udah gak bisa lagi membahagiakan siapapun. Aku kehilangan sebagian diriku yang itu. Sekarang tinggal sisa yang ini, yang sangat mengecewakan, yang tawanya sudah hilang, dan hari-harinya pun monokrom lagi tanpa warna. Aku tidak menarik untuk dimiliki. Lukanya banyak sekali. Aku takut darahku mengenaimu. Cukup air mataku saja yang merepotkanmu. Dan maaf sempat membasahi pundakmu. Setelah kamu pergi, tugasmu selesai. Aku tidak lagi mencari penenang dari semua badainya.
Biar aku berjuang sendiriannya. Setidaknya aku ingin menjadi kuat di atas kakiku sendiri. Jujur aku merepotkan sekali ya. Pergilah, aku tidak layak untuk disinggahi. Duniaku sedang berantakan. Jadi biar aku susun rapi dulu ya. Biar nyaman dan layak untuk ditempati. Karena jujur, aku sudah kalah dengan diri sendiri. Aku kalah berdebat dan wujudkan mimpi-mimpiku. Biar ku perbaiki dulu ya. Bantu aku dengan pergi yang jauh. Beri aku waktu untuk menari di atas lukanya. Aku ingin merayakan diriku dalam bentuk kalah sekalipun. Aku rindu diriku yang sudah lama tidak pernah aku rayu. Sudah lama tidak kutanyakan maunya apa dan tujuannya kemana. Pelan-pelan kita berdamai ya. Jangan paksa aku sembuh sesingkat itu. Sebab badannya terlalu berantakan. Aku hilang atas kendalinya. Aku pun tidak mau mati sekarang. Aku ingin hidup lebih lama lagi. Sekalipun dunia sudah menyakitiku, tapi aku masih percaya dengan sedikit harapan bahwa Tuhan gak pernah tidur kan? Dan aku masih percaya bahwa sehancur apa aku hari ini akan berganti dengan aku yang sangat utuh suatu hari nanti. Aku sedang menunggu hari itu untuk datang. Dan akan kurayakan semua lukaku hari ini dengan sangat sederhana. Sebagaimana sederhana manusia yang sudah mati rasa. Terus berulang. Suatu saat henti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Jatuh Sekarang aku hanya menjadi orang asing yang tahu semua tentangmu. di tengah Ngelepasin kamu itu jujur berat banget. Tapi toh kita sudah selesai dan aku gak bisa apa-apa. Maka akan kutepati janjiku untuk tidak mengganggumu lagi setelah ini. Kamu berhak bahagia ya. Luka ini biar jadi tugasku saja. Selamat melanjutkan hidupmu lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Di waktu yang semoga kamu sudah bahagia. Dari kehilanganmu aku belajar banyak tentang menghargai. Sebab hilang dan datang itu di luar kendali kita. Aku gak bisa maksa kamu buat tetap menetap di sini. Kalau suatu hari kamu mau pergi, aku hanya bisa membukakan pintunya. Dan akan aku tunjukkan arah kembali. Menahanmu hanya akan membuat kita semakin sakit dan terluka. Kita gak bisa dipertahankan. Jadi silakan berlari dengan egomu. Dengan semua hal yang tidak kamu dapatkan di sini. Maaf untuk itu ya. Sebab aku pun tidak bisa menjanjikan apapun untukmu. Kamu harus bahagia dulu. Terima kasih karena sudah pernah membasuh apa-apa yang luka dari tubuhku. Terima kasih pernah ada. Selamat berkelana ya. Kamu harus menjadi dirimu sendiri. Sejauh apapun langkahmu pergi nanti, kamu harus ingat satu hal, bahwa tolong hargai siapapun yang sedang kau miliki. Karena kau tidak pernah tahu kapan ia akan pergi. Itu yang salah dariku. Sampai-sampai aku harus kehilangan kamu sekarang. Rumahku berantakan lagi. Kamu harus pergi jauh dari sini.
atau reruntuhan dari badaiku akan melukaimu. yang hilang berganti, Kamu harus hidup ya, yang patah tumbuh sekalipun kita sudah asing. hilang berganti, Aku masih tahu semua tentangmu. lebur akan Perihal tentangku semoga tidak kau lupakan begitu saja. yang sia-sia. Terima kasih sudah pernah jadi yang terbaik. Jadi makna Kuharap kamu terus jadi baik, terulang, suatu sekalipun duniamu sedang jahat. yang pernah Mari hilangkan kata kita sama-sama. berdiri lagi, Mari lupakan semuanya sama-sama. patah tumbuh, yang Kita hilang selesai. berganti, Tapi yang hidup terus patah berjalan. tumbuh, yang Mari hilang tumbuh berganti, dengan banyaknya luka yang hancur dan semua hal yang sulit kita relakan. akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna.